Hari ini 7 April 2025 saya balik dengan pembahasan di gold. Teman-teman, ini saya hapus-hapus dulu karena kita baru banget ngebahas lagi ya. Ini adalah pembentukan XAUUSD kalau kalian ngelihat dalam momentum daily-nya. Base, rally, tahan, up, dan strong. Kalian bisa perhatikan walaupun dia drop signifikan, namun dia kembali lagi berada di atas momentum tersebut. Tidak ada perubahan. So this one is actually strong enough untuk nahan dia tidak pergi lebih jauh. This one is also strong enough untuk nahan dia tidak pergi lebih jauh. Jadi kayaknya ini hanya sebatas liquidity grab. Walaupun grabnya sangat amat signifikan ya. Kenapa? Karena opennya dari 3037. Lowestnya itu di 2972. Jauh banget. Benar-benar jauh. Itu almost 600-an pips ya harusnya. 600 sampai 700-an pips. Almost hampir. Hanya untuk turun, seems like taking the liquidity dan balik lagi strong. Ya kita nggak tahu apakah nanti closingannya hari ini dia benar-benar akan hajar sampai bawah, we never know. Tapi at least di sini teman-teman bisa perhatikan ya, there's actually a level yang dia nggak berhasil break dari gambaran yang sekarang ada dan selalu ketahan di atasnya. Ini kalau saya ubah jadi garis dan I'm taking the harga nih, catatan harga 3005, 3013 ya kan teman-teman bisa perhatikan. Lalu di bawah sini 2991 sampai ke 2978. This one. Is it a good level yang bisa dimanfaatkan? We never know. Tapi at least kita tahu apa sekarang? Kita tahu tekanan sellernya kuat. Itu dulu yang penting. Kenapa penting kita tahu tekanan sellernya kuat? Sederhana teman-teman. Mengetahui tekanan seller yang kuat, mengetahui hal tersebut adalah sebuah kebahagiaan buat kita karena kita sekarang bisa makan buy dan sell. Contoh seperti di sini. Kita tahu sellernya mulai masuk kuat ketika dia dorong-dorong dengan momentum yang kuat seperti ini. Artinya apa? Dalam hari itu kita bisa entry buy dan kita bisa entry sell. Kita coba cari lagi. Nih, misal di sini. Dia bullish strong, bullish aja nih teman-teman. Akhirnya apa? Kita lihat ada dorongan signifikan. Dari dorongan-dorongan yang signifikan itulah kita tahu bahwa kita bisa nge-sell. Ada potensial kita bisa makan buy dan sell di saat yang bersamaan. Dan itu yang ingin saya harapkan dan bisa kita manfaatkan nanti ketika kita ngeliat dalam lower time frame-nya dia sendiri. Now, kita balik ke Oanda kita ngomongin di H4 kita ngomonginnya di naked chart-nya. Kalian coba perhatikan di naked chart ini. Apa yang menarik dari naked chart ini dari pembentukan dua candlestick terakhirnya? Bahwa penurunan yang terjadi ketika market buka dibalas dengan penguatan yang sama saja. Gak ada perubahan. Ya, dia turun signifikan dan dia naik signifikan berarti pakpok podoai. Ini kayak ada perdagangan yang dilaksanakan langsung ya. Secara langsung, tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi perdagangan yang diperdagangkan secara langsung. Jadi mungkin terbentuk gap atau apapun yang terjadi, yang mana ujung-ujungnya kembali lagi teman-teman. Kembali lagi dalam pembentukan yang normal dan pembentukan yang biasanya saja. Ya. Terus kalau kalian lihat di sini ini ada base, which is yang base yang tadi saya bilang 2980-an nahan, lalu ada beberapa level. Nanti kita akan lihat di H1, mungkin jauh lebih gampang buat kita perhatikan nantinya. Nah, saya akan bahas di H1. Ini jelas tidak ada pembahasan di ujung kanan ini karena semuanya ada di kiri dan ini saya libur kemarin. So, let's go to these places. Kita akan bahas dari sini aja. Kita bisa ngeliat di sini ada swing high. Di sini swing high paling tinggi. Makan sampai swing low di bawah sini. Maka kita bisa marking beberapa level. Satu adalah 3073. This one 3073 618 dan 3102 untuk 79-nya. Ini kita marking dulu aja teman-teman ya. A level which is that really cool atau that really good for us untuk bisa kita manfaatkan atau bisa kita pertimbangkan dalam trading yang kita jalankan. Ini too much sebenarnya 3073, 3075 ya sebenarnya. Sorry. Karena ini kan jauh lebih lebar ya sebenarnya. Kita ngomonginnya tadi dari H1 terus habis itu swing high swing low-nya kan kita makannya dari area yang lebih tinggi di sini, which is dari hari Jumat kemarin drop sampai the lowest levelnya. Jadi it's actually too much. Cuman menurut saya 3073 aja kita patok. Berarti 3073 sampai 3075, lalu 3102 sampai 3104 yang bisa kita fokuskan sebagai area atau level sell di mana sell tersebut adalah sell yang terbaik. Jadi 3073, 3075, 3102, 3104 itu adalah level-level yang akan saya manfaatkan. 3073 ini adalah sell high risk saya dan sedangkan 3102 ini sell medium risknya saya nanti. Ya. Jadi 3102, 3104, 3073, 3075. Sekarang kita ngomongin the closest one, level-level yang terdekat. Kalian bisa perhatikan di sini dia drop, ini nahan,
which is kalau misalnya kalian perhatikan, ini adalah salah satu level yang menarik karena dia ketahan sebelumnya bikin base, lalu dia drop, di sini dia hajar turun ke bawah, dan dia balik tinggi lagi ke atas nahan. Ya, which is kalau misalnya nanti kita lihat dalam lower time frame, ini bisa jadikan area atau buy scalpingannya kita. Nah, saya akan marking yang ininya dulu teman-teman, which is the lowest levelnya, the below levelnya saya akan marking dulu. Ini kalau saya ganti menjadi garis, dan saya patok di sininya aja itu di 2978, which is kalau misalnya ini 2978, maka ini sampai 2976 yang bisa kita manfaatkan sebagai area kita entry nanti. Ya, sebagai area yang kita akan entry nanti. So, this is the level. Saya akan hapus dan kasih untuk patokan below-nya 2978, 2976. Ya, salah satu ini saya agak pasin ya. Nah, kayak gini, biar lebih lebar sedikit. Oke, sip. Jadi buy level tentu di 2978, 2976 selama 2978 nggak di breakout di H1. Dan karena ini pergerakannya sangat amat volatile, jadi mau nggak mau kita akan lihat dalam lower time frame-nya lagi, melihat apakah ada potensial di dekat-dekat atau level-level yang serupa. Kalian bisa perhatikan di sini, ini ada yang menarik ya. Kenapa saya bilang selalu ada yang menarik? Karena satu teman-teman, dia nahan. Ini dia nahan nih. Berhasil drop sekali, signifikan, berhasil up sekali, tapi tengahnya tetap di sini. Tengahnya nggak pernah berubah. Tengahnya ada di 3017 ini teman-teman. 3017.8 kita bulatin 3018 is actually good. Kalau misalnya kita mau sampai 3020 berarti. 3018 sebentar. Sampai 3020. Ini adalah area yang nahan. Dari tadi kalian bisa perhatikan, walaupun dia bergerak signifikan, tapi 3018, 3020 ini seperti titik tengahnya, titik equilibriumnya dia sendiri. So, ini akan saya ubah jadi warna merah. Artinya apa kalau merah? Artinya ini adalah area buy scalpingan saja. Jadi saya akan patok 3020, 3018 sebagai buy scalping. Seandainya kita harus entry, maka 3020, 3018 will be my buy scalping. Dan sell terdekat, sebenarnya ada sell terdekatnya, which is this one. Ini teman-teman, dimana kalian bisa perhatikan dia up, naik, tahan, retest, drop lagi, up lagi, naik, tahan, retest, drop lagi, up, naik, tahan, retest lagi, drop lagi, sampai akhirnya benar-benar drop, which is it's actually a level yang kita bisa perhatikan, dimana level ini menjadi menarik karena dia nggak berhasil di breakout berkali-kali. Jadi 3056 ini saya akan kecilkan sampai ke 3054 supposedly, this one, atau di 3053 sampai 3055 it's actually juga enough. Jadi 3055. So ini saya akan kecilkan. 3053, 3055 akan menjadi sell high risk. Nah, sekarang sudah ketemu ya teman-teman semua levelnya. Ini nggak usah kita ngomongin di mana buy level yang ada, tentu nggak terlalu jauh. 3020, 3018 buy scalping only, dan 2978, 2976. Untuk buy scalping bagaimana? Normal, kalau misalnya scalpingan bersama saya atau misalnya berdasarkan MapKing, itu adalah dimanfaatkan dari scalping itu dalam lower time frame zone only. Artinya apa? Artinya kalian cek dari M1, M5, M15, 5-10 pips scalpingan hitungannya yang cukup. Kalau misalnya tiba-tiba momentumnya masuk terus dia misalnya bullish, tiba-tiba dikasih 30 plus untuk pipsnya, hitung sebagai bonusan. Dan selalu ingat, pastikan konfirmasinya dalam lower time frame. Untuk area buy dan sell-nya semuanya sama-sama jauh teman-teman. Sampai nanti saya ngeliat ada perubahan di market, mungkin siang hari ini kita akan trading di TikTok live trade. Jadi teman-teman juga bisa ngikutin trade yang saya jalankan dan bisa manfaatkan momentum yang ada. Kalau misalnya kita ngomongin dari XHUSD M15, anggap saya tarik untuk Fibo kebalikannya, maka 618 dan 79-nya ada di 3004, wajar di sini, dan di 2989 wajar juga karena below level. Ya. So, maybe this is for XHUSD. Perubahannya tidak terlalu signifikan. Kalau misalnya kita ngomongin dari H1, ya kalau kita ngomongin dari H1 tentu dorongannya signifikan. Tapi banyak base sebelumnya yang dia baru makan. Misalnya di sini contohnya, dan masih panjang perjalanannya untuk hajar terus-menerus ke bawah. Ya, jadi menurut saya ini adalah level yang menarik yang perlu kita pantau. Ini beberapa level sebelumnya nanti aja kita lihat, kita fokuskan dengan yang ada di sini dulu aja. Which is 2978, 2976, memanfaatkan dari level yang ada aja. Ya, untuk sekarang kemungkinan besar masih akan pembentukannya sideways dengan dorongan seller yang lebih besar. Ya, menurut saya tetap sama. Seller masih akan lebih besar untuk mendorong dari XHUSD. Semoga membantu buat teman-teman sekalian.